Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, tahun 2022 akan kita lewati dan kita bersyukur bahwasanya Tuhan telah membimbing kita, menjaga kita di tahun 2022. Bahwa kita masih tetap dilindungi dan diberi kesempatan untuk meneruskan perjalanan hidup kita sebagai manusia yang sangat dihargai oleh Tuhan, sebagai makhluk ciptaan yang sangat dikasihinya. Pada hari ini juga tentunya gereja mengajak kita masuk di tahun baru dengan merayakan hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah. Memang pertanyaannya, mengapa gereja merayakan? Karena gereja ingin membekali dalam diri kita semua sebagai orang beriman agar dalam menempuh hidup kita selama tahun baru ini kita juga menghayatinya menurut teladan Bunda Maria yang selalu mendengarkan sabda Allah dan juga menyimpan segala perkara dalam hidupnya, dalam hatinya, dan juga merenungkannya. Di keuskupan kita juga tentunya tahun 2023 kita akan memasuki tahun transformatif. Kita diajak oleh gereja keuskupan kita untuk bagaimana kita didorong daya kekuatan iman untuk menjadi dunia yang baru dalam hidup kita. Mari kita memohon kepada Tuhan, kita mengingat kembali peristiwa-peristiwa hidup kita di tahun 2022. Apa yang telah kita dapat, apa yang telah kita syukuri, apa yang telah kita perbuat dalam hidup kita. Dan kita pun memohon kepada Tuhan agar di tahun 2023 kita semakin diberkati oleh Allah dan kita semakin diberikan anugerah kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa yang pertama untuk mengucapkan syukur untuk ulang tahun ke-9, yaitu untuk Christian Kainan RHL. Semoga tetap diberikan kesehatan, sukacita dan kegembiraan. Kita juga mengucapkan syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dari seseorang. Dan kita berdoa untuk para arwah yang kita doakan pada hari ini, untuk arwah Franciscus Saverus Manunu Embun, arwah Rosa Delat Prima Manunu Embun, William Manunu Embun, dan arwah Joni Yohanes Manunu Embun. Semoga arwah-arwah yang kita doakan juga mendapatkan tempat berbahagia dalam kemuliaan di surga. Mungkin pada hari ini ada kabar berkaitan tentang Paus Emeritus Benediktus yang ke-16. Ada kabar meninggal. Kalau Tuhan yang benar, kita doakan semoga amal kasihnya yang telah diperbuat untuk gereja menjadikan berkat bagi kita, dan juga kita berdoa agar ia pun mendapatkan tempat berbahagia dalam kemuliaan di surga. Kita ini sejenak, kita juga mengaturkan segala doa-doa kita pada malam hari ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus,
dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Ya Allah, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Kami mohon semoga kami merasakan pertolongan-Nya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah
Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, pada malam hari ini tentu banyak peristiwa yang tentunya banyak kita renungkan dalam diri kita. Pada hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Kita pun pada hari ini gereja tingkat internasional juga menetapkan bahwa tanggal 1 itu adalah Hari Perdamaian seluruh dunia. Kita pun diajak pada malam hari ini kita akan memasuki tahun baru, tahun 2023, dan keuskupan kita pun di tahun 2023 ini diajak untuk merenungkan bersama selama 1 tahun. Di tahun 2023 kita diminta untuk memasuki tahun transformatif. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, tentu pada saat ini, kesempatan ini, pergantian tahun kita sekarang ini, marilah kita menengok ke belakang selama setahun yang lampau. Tentu kita masih mengingat selama tahun 2022 peristiwa-peristiwa apa yang hadir dalam kehidupan kita. Kita tentunya masing-masing pasti mengalami banyak peristiwa dan juga pengalaman yang tentunya bisa saja menggembirakan dan juga memberikan harapan dan rasa damai. Mungkin kita masih ingat selama 1 tahun pengalaman-pengalaman apa saja yang membuat kita menjadi gembira, dalam keluarga kita menjadi gembira, dalam pribadi kita menjadi gembira. Tetapi juga dalam hidup kita mungkin juga ada pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman rasa kecewa tanpa harapan, dan juga penuh rasa ketidakpastian. Mungkin di tahun 2022 itu hadir dalam hidup kita. Itu kita alami dalam lingkungan keluarga kita masing-masing maupun di dalam masyarakat yang ikut mempengaruhi suatu iklim atau suasana hidup kita. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat, memikirkan, dan juga menilai pengalaman kita selama 1 tahun lalu dengan cara dan sikap dasar yang dimiliki oleh Santa Maria. Pengalaman hidup Maria, meskipun Bunda Allah, ternyata bukan merupakan suatu rentetan kebahagiaan seperti yang kita gambarkan dan diharapkan bagi hidup kita sendiri. Sejak situasi dan juga kondisi penerimaan tawaran menjadi ibu penyelamat, perjalanannya ke Bethlehem dan juga kelahiran putranya di Bethlehem, pengungsiannya ke negara asing untuk menyelamatkan putranya, selanjutnya pengalaman-pengalaman dengan putranya yang sebagai anak hilang di Yerusalem, dan menghadapi relasi Yesus yang sebagai anak ketika Maria mengungkapkan rasa kecemasan atas nasib Yesus ketika ia hilang. Tetapi terutama bila kita memikirkan bagaimana Maria mengikuti karya pewartaan Yesus putranya di depan umum dan menyaksikan
relasi masyarakat yang menentang, yang menolak, yang menghina, yang mengancam, dan akhirnya yang mengakhiri hidup Yesus putranya disalib. Itulah pengalaman Bunda Maria. Itulah yang tentunya kita sungguh dapat belajar bagaimana kita harus menghadapi apa saja yang kita alami dalam perjalanan hidup kita. Pengalaman perjalanan Bunda Maria terkadang juga menjadi perjalanan hidup kita. Kita tentu memiliki harapan agar tahun baru ini merupakan tahun yang diberkati Tuhan. Tentu kita mungkin tadi Bapak Ibu sudah berdoa memohon kepada Tuhan untuk tahun yang baru, tahun yang akan kita lalui ke depannya. Kita merindukan tahun yang lebih baik daripada tahun lampau. Baik untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk karya kita, dan untuk seluruh masyarakat kita. Memang adalah benar, masuk akal dan layak bahwa dalam diri kita membuat rencana tentang cita-cita kebahagiaan yang ingin kita peroleh. Namun sekaligus seperti kerap kali kita alami sendiri, selama setahun yang lewat kita dapat menjumpai pengalaman yang sebaliknya. Pengalaman Bunda Maria yang adalah Bunda Allah tentunya dapat kita lihat dan kita terima sebagai suatu pelajaran yang sangat berguna bagi hidup kita. Adakah penilaian dan juga penghormatan lebih tinggi daripada yang diterima oleh Maria yang dipilih menjadi Bunda Allah? Namun ternyata tuntutan mulia yang diminta dari Allah dan dari Bunda Maria sangatlah berat dan begitu tinggi tuntutannya, sehingga kehidupan pahit yang harus ditempuhnya menuntut sikap mempersembahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Tahun 2023 akan kita masuki. Tentu kita pun seperti Bunda Maria menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah dalam diri kita. Kita mempunyai rencana, kita mempunyai program, dan segala sesuatu yang telah kita siapkan. Namun demikian tentunya pasti Tuhan selalu menghendaki yang terbaik dalam hidup kita. Sikaplah rendah hati dan ketulusan hati tanpa memperhitungkan, tanpa pamrih, penyerahan diri total kepada Tuhan. Itulah pelajaran hidup yang harus kita miliki seperti Bunda Maria dalam memasuki tahun baru ini. Saudara sedang terkasih, di tahun 2023 yang akan kita masuki, saya jelaskan tadi bahwa Gereja Keuskupan Banjarmasin memasuki tahun transformatif demi untuk memancarkan kasih Allah di bumi Kalimantan Selatan. Gereja Katolik, kita semua sebagai umatnya didorong oleh daya dan kekuatan imannya mengembangkan tugas perutusan dari Tuhan yang bangkit mulia untuk membangun suatu dunia yang baru, di mana kita tidak lepas dari upaya manusia saat ini untuk terlibat
terlibat dalam mengelola dunia sebagai awal dan wujud nyata kerajaan Allah. Gereja Katolik Kalimantan Selatan terpanggil untuk menjadi pelaku dalam upaya global umat manusia dari berbagai agama dan keyakinan untuk merubah dunia ini menjadi kerajaan Allah yang damai. Bagaimana melakukannya? Langkah awal gereja transformatif adalah pertobatan. Pertobatan ini sangatlah baik untuk kita lakukan dan penting, sehingga kita memulai dengan yang baik. Dan juga kita meninggalkan sikap-sikap yang seringkali memicu konflik sosial, diskriminatif, intoleran, eksklusif, dan memanfaatkan agama sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan. Itulah langkah awal gereja transformatif. Oleh karena itu, mari kita di tahun 2023 ini kita bekerja sama membangun gereja transformatif ini, sehingga kita pun mampu untuk menciptakan dunia baru dalam hidup menggereja. Mari kita masuk di tahun baru 2023 dengan penuh iman, harapan, dan kasih, disertai kegembiraan sekaligus tekad dan kebenaran untuk menerima apapun yang baik maupun tidak baik selama tahun baru ini menuntut teladan Bunda Maria. Dan Yesus Immanuel akan menyertai kita selalu. Selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita teguhkan iman kepercayaan kita mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Allah Bapa berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya, agar selalu siap sedia menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih, serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Marilah kita mohon, Ajarilah kami untuk selalu siap sedia dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatan, sebagaimana Bunda Maria yang setia dan penuh kasih dalam mendampingi Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. bagi nusa dan bangsa, ya Bapa, berkatilah nusa dan bangsa kami 1 tahun mendatang, agar dapat berhasil mengusahakan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, Tuntunlah kami umat-Mu untuk semakin berani atas dasar sabda kebenaran,
bagi anak-anak dan orang tua. Ya Bapa, dampingilah anak-anak kami untuk selalu bertemu sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga karya kasih-Mu semakin diwartakan dan nama-Mu semakin dimuliakan. Marilah kita mohon. Bimbinglah pula para orang tua dalam mendampingi orang putrinya, agar semakin setia dan penuh kasih seperti Bunda Maria dan Papa Yusuf. Bagi kita semua, ya Bapa, dampingilah kami, agar dalam tahun ini kami berhasil maju dalam menaruh belas kasih kepada sesama. Marilah kita mohon. Semoga kami semakin mengerti dan dapat menuntut dan berperan orang lain melebihi tuntutan kepada diri sendiri. Ya Bapa, kami berdoa untuk Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang telah kupanggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan kebahagiaan abadi dalam rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, terimalah ucapan syukur atas ulang tahun ke-9 Christian Keinan Rahail. Juga ucapan syukur atas dan terima kasih atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria. Semoga rahmat dan kasih-Mu selalu menyertai mereka dengan sukacita dan kegembiraan melimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk arwah Fransiskus Saverius Manunu Embun, Rosa de Lima Manuel Embun, Willem Manunu Embun, dan Joni Yohanes Manunumbun yang telah kupanggil menghadap hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan rahmat belas kasih dan kerahiman-Mu, dan akhirnya memperkenankan mereka memasuki hidup bahagia dalam rumah Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk segenap umat-Mu di paroki veteran dan mereka yang berhimpun bersama kami dalam misa malam hari ini, serta para penderma, para relawan, sosiawan, mereka yang membantu kami gereja dan serikat-Mu. Semoga Engkau berkenan menganugerahkan rahmat damai, sejahtera dan kelancaran dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan bagi yang sakit, anugerahkanlah rahmat kesembuhan, kesehatan, dan keselamatan. Semoga Engkau berkenan membalas kebaikan hati mereka dan menganugerahkan hidup abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang menjaga segenap umat-Mu yang merayakan malam tahun baru. Semoga mereka Kau anugerahi kesehatan yang prima dan senantiasa Kau jaga dengan rahmat dan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga doa dan pertolongan Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia selalu Kau indahkan bagi kepentingan dan kebaikan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Rahim, Engkau berkenan memulai segala yang baik dan menyempurnakannya. Kami mohon bantulah kami yang dengan gembira merayakan pesta Santa Maria Bunda Allah, agar kami bermegah atas awal karunia dan bersukacita atas kepenuhannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan serta mengagungkan Dikau pada hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria yang tetap perawan. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung Putra Tunggal dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi serta sarafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan sambil sujud dan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus,
yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunlah misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami persembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pada persembahan gereja-Mu dan tindakanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para klien, terutama bersama Santa Perawan Maria Bundala, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih-Mu. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Bodengtima, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sana mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selama-lamanya
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas penunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Amin.
Lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang Maha Pendosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya adalah pasrah kepada saya, berikanlah saja apa saya katakan.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan hati gembira kami telah menerima sakramen surgawi. Kami berbangga mengakui Santa Perawan Maria yang tetap perawan sebagai ibu yang melahirkan putramu yang menjadi bunda gereja. Maka kami mohon semoga sakramen surgawi ini membawa kami kehidupan yang kekal, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita mendengarkan beberapa pengumuman juga. Pengumuman gereja Raya Santa Perawan Maria juga Allah. Satu, misa Jumat pertama dan dilanjutkan dengan adorasi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pukul 18. Pendaftaran bagi calon penerima pemilih pertama sudah dibuka. Syarat minimal sudah jelas lima. Formulir dapat diambil di sekretariat. Baptisan anak-anak usia di bawah 7 tahun akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 18 WITA bertepatan dengan hari raya pembaptisan Tuhan Yesus. Pendaftaran dapat dilakukan di sekretariat. Mengundang umat yang dapat hadir dalam acara tahun baru bersama Bapak Uskup yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 pukul 9 pagi sampai pukul 14 siang bertepat di Wisma Immaculata Uskupan Banjarmasin. Misa syukur memperingati ulang tahun komunitas Tritunggal Maha Kudus KTM yang ketiga, mengundang umat untuk hadir pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 di Gereja Keluarga Kudus Katedral. Petugas tata tertib dan mengikuti misa hari raya penampakan Tuhan Sabtu tanggal 7 Januari 2023 pukul 17.30 wilayah Ubung. Minggu tanggal 8 Januari 2023 pukul 8 wilayah 1, pukul 16.30 sore wilayah 2 dan petang 18.30 wilayah 3. Setiap wilayah yang bertugas harap mempersiapkan orang petugas pawaitan, petugas hitung kolektor dan petugas tata tertib untuk memberi arahan kepada umat yang hadir agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi umat yang sudah merasa kurang sehat, batuk, pilek, dan demam, dimohon tidak mengikuti misa terlebih dahulu. Lagu yang disiapkan untuk misa hari raya penampakan Tuhan untuk lagu pembukaan adalah 363 dan persembahan 228, penghuni Jumat 8 dan untuk 352. Bagi dirjen atau kur yang tidak menggunakan lagu tersebut di atas, harap dapat memberitahukan ke sekretariat dengan mengirimkan teks lagu dalam pos paling lambat hari Kamis. Demikian pengumuman gereja. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para petugas liturgi pada malam hari ini, malam tahun baru, dari Bapak-Bapak Paroki dan juga Istinar, Kolektan dan juga umat sekalian. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun baru yang akan kita lalui menjadikan rahmat berkat bagi kita semua, khususnya dalam kehidupan kita baik menggereja maupun hidup bermasyarakat semakin lebih baik.
Yang kedua, saya ingin menegaskan kembali bahwa tanggal hari Minggu besok minggu depan tanggal 8 itu hari anak-anak misioner. Tadi petugasnya harapannya nanti tolong dari sisi liturgi anak-anak kita yang bertugas, anak-anak misioner, silakan untuk menyiapkan hal itu. Kita ingin bersama-sama dengan anak-anak kita untuk bersama-sama syukur hari anak-anak misioner. Tolong bagi bagian yang juga seksi anak-anak misioner untuk menyiapkannya. Lalu yang selanjutnya bahwa kita tanggal 13 Januari kita diberikan kesempatan di gereja kita untuk menjadi tempat untuk ulang tahun imamatnya uskup kita tercinta yang ke-49. Ya, kita akan mengadakan gereja veteran. Nanti silakan kita ikut berpartisipasi. Yang ingin memberikan sumbangan nanti bisa berhubungan atau memberitahu kepada sekretariat ataupun bendahara paroki kita. Romo Yusuf mau ada sambutan untuk ucapan? Tidak ada. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk hari-hari yang sudah kita lalui di tahun 2022. Saya minta maaf bila ada kekurangan di tahun 2022 dan juga bila ada sesuatu yang kurang, semoga di tahun 2023 kita membenahi dan semakin berkembang dan semakin baik. Mari kita tutup dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga asal dan pangkal segala berkat, menganugerahkan rahmat, mencurahkan kelimpahan berkat-Nya dan melindungi saudara agar sehat dan selamat sepanjang tahun. Amin. Semoga Dia menjaga keutuhan iman saudara, memberikan keteguhan akan pengharapan dan cinta kasih yang bertahan sampai akhir dengan kesabaran yang teguh. Amin. Semoga Dia menjaga hari-hari dan karya-karya saudara dalam damainya, mendengarkan doa-doa saudara dan menghantar saudara menuju sukacita hidup abadi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra